Assalamualaikum, rekan-rekan guru se-Indonesia. Sekarang kita bertemu di video Guru Desa. Sekarang channel Guru Desa berbagi contoh soal pretest PPG Part 2. Semoga video ini membantu semua rekan guru untuk menghadapi pretestnya dan mendapatkan hasil yang memuaskan, sesuai yang diharapkan, dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, sampai nanti lulus PPG-nya. Amin. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk channel Guru Desa, sehingga tambah semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat bagi rekan guru semua. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Amin. Soal nomor 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik. B. Tahap praoperasional. C. Tahap operasional konkret. D. Tahap operasional konkret. Maka jawaban yang tepat adalah B. Tahapan praoperasional. Selanjutnya nomor 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan, yang semuanya diikat dalam satu pedoman Bhinneka Tunggal Ika, dengan lambang negara Garuda Pancasila. Kedua hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. D. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Maka, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Selanjutnya nomor 3. Apa persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. B. Keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku. C. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis. D. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya. Maka, jawaban paling tepat untuk soal nomor 3 yaitu A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Sekarang lanjut ke nomor 4. Mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal A. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan kegembiraan. B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. C. Sejarah dapat dijadikan sebagai profesi. D. Sejarah dapat mengetahui kejadian masa lampau. Maka, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 4 yaitu B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Selanjutnya nomor 5. Merencanakan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPS. Pada pembelajaran IPS kelas 5, dengan materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan Pak Ridwan adalah A. Video. B. Slide. C. Corel Draw. D. Radio. Maka jawaban yang tepat mengenai media yang cocok digunakan Pak Ridwan adalah A. Video. Sekarang nomor 6. Menentukan alat peraga dalam pembelajaran bilangan. Bu Ani ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 tentang nilai tempat suatu bilangan, yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan juga ribuan. Media yang tepat digunakan Bu Ani dalam pembelajaran tersebut adalah A. Kartu bilangan. B. Blok Dienes. C. Loncat katak. D. Papan berpaku. Maka, jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah B. Blok Dienes. Sekarang nomor 7. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode Criterion referen. Yang bukan merupakan tahap metode Criterion referen adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus, sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar.
C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah contohnya, yang nilainya di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Maka, jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Sekarang, nomor 8. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Maka, jawaban yang paling tepat adalah B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya nomor 9. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran, atau target yang harus dicapai. Dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Dalam Newman dan Logan, pada Abin Syamsuddin Makmun, tahun 2000. 3. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Maka, jawaban yang tepat untuk nomor 9 ini adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Sekarang, nomor 10, yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Selanjutnya nomor 11. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain. A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforce. D. Enrise. Maka, jawaban yang paling tepat adalah A. Tantangan internal dan eksternal. Sekarang nomor 12. Di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik yaitu A. Metamorfisis. B. Fotosintesis. C. Penyerbukan. D. Erosi. Maka jawabannya adalah D. Erosi. Selanjutnya nomor 13. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan yaitu STTKA dilakukan dengan melibatkan pangku atau stakeholder. Untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas, sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Maka, jawabannya adalah C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Selanjutnya, nomor 14. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Maka jawabannya adalah D. Beragam dan terpadu. Selanjutnya, nomor 15. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Maka, jawabannya yang paling tepat adalah B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Sekarang, nomor 16. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif. B. Kemampuan interaksional. C. Kemampuan integrasi diri. D. Kemampuan komunikatif. Maka, jawabannya adalah A. Kemampuan kognitif. Selanjutnya, nomor 17. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Maka, jawaban yang tepat adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya nomor 18. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun. B. 2-7 tahun. C. 7-11 atau 12 tahun. D. 11 atau 12-14 atau 15 tahun. Maka, jawabannya adalah C. 7-11-12 tahun. Soal berikutnya, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, blok, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IP sebagai media, adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Maka, jawaban yang paling tepat adalah A. Anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Selanjutnya, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan motivasi diri, termasuk kecerdasan. A. Kognitif. B. Sosial. C. Emosional. D. Moral. Maka, jawaban yang tepat adalah C. Emosional. Sekarang nomor 21. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emisional. B. Kognitif. C. Moral. D. Spiritual. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Sosial emosional. Sekarang nomor 22. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional. B. Penalaran konvensional. C. Penalaran prakonvensional. D. Penalaran interkonvensional. Maka, jawabannya adalah A. Penalaran pasca konvensional. Selanjutnya nomor 23. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa. Serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk keterangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga.
Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Prakonvensional. B. Konvensional. C. Pasca konvensional. D. Interkonvensional. Maka, jawabannya adalah C. Pasca konvensional. Selanjutnya nomor 24. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya, memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan. B. Mengaktualisasi mandiri. C. Penciptaan hubungan yang baik. D. Memformulasikan tindakan. Maka, jawaban yang tepat adalah C. Penciptaan hubungan yang baik. Sekarang nomor 25. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang. Karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Inteligensi dan kognitif. B. Budaya dan pembiasaan. C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. D. Emosional dan kepribadian. Maka, jawaban yang tepat untuk kasus di atas adalah C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya nomor 26. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Tetapi, pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis. B. Gangguan simbolik. C. Gangguan non-simbolik. D. Gangguan sosial. Maka, jawaban yang benar adalah B. Gangguan simbolik. Selanjutnya nomor 27. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Maka, jawabannya adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Selanjutnya, nomor 28. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering BG atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme. B. Humanistik. C. Sibernetik. D. Konstruktivisme. Maka, jawaban yang paling tepat adalah A. Behaviorisme. Selanjutnya nomor 29. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari, dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benarnya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Sibernetik. B. Humanistik. C. Behaviorisme. D. Konstruktivisme. Maka, jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Sekarang nomor 30. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik. B. Konstruktivisme. C. Kognitivisme. D. Nativisme. Maka, jawaban yang tepat adalah humanistik. Selanjutnya, nomor 31. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat, dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi, yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas, sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik. B. Konstruktivisme. C. Behaviorisme. D. Kognitivisme. Maka, jawaban yang tepat adalah A. Sibernetik. Soal berikutnya, nomor 32. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang, adalah teori belajar.
A. Behaviorisme. B. Konstruktivisme. C. Kognitivisme. D. Sibernetik. Maka, jawabannya adalah C. Kognitivisme. Selanjutnya, nomor 33. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar, yang diharapkan dicapai oleh peserta di DKK sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus. B. RPP. C. Silabus dan RPP. D. SKL. Maka, jawaban yang paling tepat adalah B. RPP. Selanjutnya nomor 34. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Maka, jawaban yang tepatnya adalah A. Identitas kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Selanjutnya nomor 35. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rensna proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Maka, jawaban yang benar adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Sekarang nomor 36. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Maka, jawaban yang tepat adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya nomor 37. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar, mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikator, menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Maka, jawabannya adalah D. Keterkaitan dan keterpaduan. Selanjutnya, nomor 38. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Maka, jawabannya adalah B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, soal nomor 39. Taksonom Andersen dan Krathwohl menyempurnakan taksonomo Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut.
A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintes KS, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sistesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, desain, evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, desain, mencipta. Maka, jawabannya adalah ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Selanjutnya nomor 40. Mode pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merancang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing. B. Inquiry. C. Problem solving. D. Picture and picture. Maka, jawabannya yang benar adalah C. Problem solving.